Hari ini saya mau ngomongin makanan. Enak kan? Enak. Saya tuh paling hobi. Gaps Zero. Apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi dengan saya, Dini Raharja, yang Gaps Diet Practitioner. Hari ini saya mau ngomongin makanan. Enak kan? Enak. Saya tuh paling hobi makan. Sampai anak saya juga paling hobi makan. Jadi ketika kita mau melakukan Gaps Diet, yang pertama kali itu saya diketawain sama suami saya. Gimana caranya orang doyan makan kok mau diet, gitu kan? Tapi kan ya karena kebutuhan ya, saya ada masalah hormon, gangguan hormonal imbalance, oke? Panjang ceritanya, saya nggak mau bahas itu. Anak saya juga ada kebutuhan untuk menjalankan GAP protokol karena dia autism spectrum dan ada alergi, eczema. Jadi biarpun kami doyan makan, tetap harus jalanin, gitu kan? Poinnya adalah bagaimana caranya bikin makanan yang harus kami makan itu tetap menyenangkan, tetap enak, tapi juga menyehatkan, karena GAPS Diet Protocol itu sendiri adalah panduan perubahan pola hidup, pola makan. Oke, jadi bukan pembatasan berapa banyak makanan yang dimakan. Oke, dan saya juga mau menjelaskan kenapa saya tetap menggunakan nama GAPS Diet untuk protokol ini. Oke, yang ke satu, karena ini memang protokolnya bukan saya punya. Protokol ini ditulis oleh Dr. Natasha Campbell McBride, oke, yang bikin protokolnya. Jadi saya tetap memanggilnya GAPS Diet, oke. Mungkin ada banyak, orang yang di luar sana tetap menggunakan GAPS Diet Protokol, tapi di twist sana sini dan disebutnya dengan nama lain. Itu banyak. Saya sendiri melihat itu banyak lah ya, kita nggak usah sebut. Pokoknya GAPS Diet Protokol ini punyanya Dr. Natasha Campbell McBride. Saya hanya merupakan perpanjangan tangan dari beliau untuk share, oke? Diet ini bisa apa, bermanfaat buat apa, oke? Dan bermanfaat bagi warga Indonesia, orang Indonesia. Karena kenapa saya sebut GAPS Diet Indonesia? Karena ya lidah orang Indonesia itu ya beda sama orang bule. Oke, jadi GAPS Diet ini protokolnya bisa nggak disesuaikan dengan selera kita? Bisa, bisa banget. Jadi nggak mesti plek-plekan harus mengcopy apa yang diajarkan di buku, menunya seperti itu harus kita ikutin, nggak. Oke, excuse me. Jadi bisa di-alter selama pakemnya masih tetap sama, oke? Saya suka banyak yang tanya, Bu Yuni bagi menu. Nah, saya sering banget ngomong berulang-ulang, Bu, aku tuh bingung. Bingungnya kenapa? Karena apa yang menjadi kesukaan di rumah saya, the way how I cook it, belum tentu sama dengan apa yang ibu suka, selera di keluarga ibu. Tapi karena banyak yang nanya, akhirnya saya pikir, ya deh, nggak ada salahnya juga ya. Saya tuh orangnya jarang foto, oke? Saya ke restoran, saya kemana, saya jalan-jalan sekalipun, saya tuh jarang foto. Jadi apalagi foto makanan sendiri. Tapi karena memang diminta, akhirnya ya saya mulai rajin-rajin deh, setiap kali misalnya makan, sebelum dicolek sama anak saya, sebelum dimakan gitu ya, saya foto dulu gitu. Nggak usah panjang-panjang, langsung aja saya share ya.
saya share makanan apa saja yang sudah saya sediakan untuk sharing. Tada! Yang muncul nih gambar pertama. Nah, ya, come on. Oke, kelihatan ya? Oke, ini apa ini ya? Ini saya nggak pakai nama sih ya. Tapi pokoknya ini kuahnya, kuah kaldu ayam. Oke, kuah kaldu ayam, saya kasihin kembang kol, saya rebus dengan wortel, dengan my homemade chicken meatball. Oke, homemade chicken meatball saya ini favorit, salah satu best seller di supermarket Capstate Indonesia. Ya, alhamdulillahnya cocok dan banyak disukai, terutama buat klien anak-anak. Kalau dari ceritaan para ibu, para klien saya, ibu-ibunya itu para Gaps Hero, mereka bilang kalau anaknya lagi nggak mau makan, udah rebusin baksonya Bu Yuni aja, katanya. Pasti anak-anak mau makan. Ya puji Tuhan ya, anaknya tetap makan enak dengan protokol. Oke, jadi ini basic sih, cuma rebusan kaldu ayam. Saya tambahin sayur-sayuran yang barengan sudah dimasak barengan sama si kaldunya, tinggal saya tambahin bakso, saya pecah mata ya. Oke, next, this one is buncis. Buncisnya ini saya rebus dulu, rebus nggak sampai terlalu matang, saya sisihkan, saya seduh sih sebenarnya. Saya potong-potong, masak sama garlic, ininya tetap dengan apa ini namanya? Wortel ya, ini apa namanya? Wortel yang saya rebus barengan sama sayur sama kaldu, oke. Ini ada jamur, nah saya oseng-oseng, telur puyuh, oke. Ini daging, dagingnya saya iris halus-halus, terus saya, karena ini dagingnya agak berlemak ya, terus saya masukin ke oven, ya udah, jadi emang nggak digoreng, nggak diapa, tapi saya masukin ke oven, lemaknya agak keluar, agak garing-garing gitu, jadi wangi. Ya anak saya mau makan, suka ya. Ini masih tetap homemade meatball, oke, tapi ini kayaknya saya bikinnya pakai daging sapi ini waktu itu saya lupa, oke, dengan sayur kol, saya pakai kaldu, oke. Nanti semua postingan ini sih akan saya posting lagi di IG-nya Capstate Indonesia. Jadi nggak usah khawatir, saya hanya menyusun ini, sekalian ngejelasin aja apa isi makanannya. Ini daging sapi yang saya iris halus. Oke, saya masaknya oseng sama bawang putih dan soyu. Ini saya pakai kecap asin, tapi yang fermented ya, bukan yang, jadi ginilah, kalau kecap asin itu juga kan ada yang bikinnya benar-benar difermentasi, karena kan kecap itu kan sebenarnya kan produk fermentasi. Tapi itu kan banyak juga kecap yang sekarang itu kan dengan cara singkat tidak melalui proses fermentasi. Oke. Ya, kalau misalnya tidak melalui proses fermentasi ya pasti kualitasnya beda. Tapi ini saya pakai soyu, pakai kecap asin yang fermentasi, oke. Oseng-oseng aja, gaya males. Nah, ini salah satu favorit saya. Ini adalah telur tim. Oke. Oh ya, sebelumnya saya jelaskan dulu. Jadi makanan ini nanti kalau misalnya para Gaps Hero mau jalankan di rumah, disesuaikan gitu kan, disesuaikan kalau misalnya lagi sesuaikan dengan stage yang sedang dijalani dan apakah boleh makanan ini cocok atau enggak untuk stage yang dijalankan, itu masing-masing lagi ya. Jadi ini saya hanya memberikan gambaran makanan yang menurut saya cocok dengan lidah orang Indonesia
dan sesuai dengan pakem GAPS diet protokol. Oke, ini telur tim. Kalau misalnya di restoran Jepang itu gayanya namanya chawanmushi. Bedanya adalah ini saya menggunakan kaldu dalam proses pemasakannya. Jadi saya tidak pakai air putih, saya pakai kaldu. Oke, bumbunya hanya garam dan lada. Bukan lada hitam, tapi saya pakai lada putih. Oke. Nah ini makanan kesukaan anak saya ini. Daging, oseng dengan brokoli, dengan soyu, garam, lada, pakai kaldu sedikit, oseng-oseng. Wah, ini dia suka sekali nih. Saya masak ini dia bisa makan breakfast and lunch. Oke, next. Oh, ini juga kesukaan anak saya. Banyak amat ya kesukaan anak saya. Anak saya mendoyan makan sih. Jadi kalau misalnya lihat badannya juga cabi-cabi gitu, endut-endut ya. Bukan berarti dia tidak diet, makannya banyak gitu. Hobi dia doyan makan gitu. Jadi ya mamanya yang dari nggak bisa masak, akhirnya improvisasi mengusahakan harus bisa masak. Sampai akhirnya makanannya dijual di supermarket GAPS Diet Indonesia karena apparently sesuai dengan selera anak-anak lain. Oke, ini omelet, oke, dengan nori sheet. Oke, nori boleh nggak di GAPS Diet? Sebenarnya tidak ada masalah sih, tapi nori ini bisa menyebabkan konstipasi. Jadi kalau misalnya GAPS Hero anaknya konstipasi, atau misalnya GAPS Hero sendiri mempunyai masalah konstipasi, jadi ya jangan pakai nori, jangan pakai seaweed. Oh iya, anak saya, tapi itu nggak foto sih. Anak saya suka banget kalau misalnya pagi-pagi itu saya bikinin kaldu ayam, saya kasihin bumbu miso, saya didihin, terus saya kasihin wakame. Jadi wakame itu sama rumput laut juga, tapi kan kalau misalnya rumput laut itu kan banyak ya serinya ya, banyak tipenya lah, ada wakame, ada nori, ada apa lagi ya, ya itu deh gitu ya. Kalau misalnya untuk sup saya nggak pakai nori, saya pakai wakame. Oke, jadi itu persis banget kayak miso shiru. Pakai daging nggak? Kalau misalnya biasa sih saya punya miso shiru, saya nggak pakai tahu, nggak pakai daging, tapi hanya kuah kaldu ayam, miso paste, dan wakame. Itu nyam-nyam. Oke, kalau ini omelet, saya kasihin seaweed. Lalu ini saya kasih cheese sama saya ada bikin mayonnaise. Oke, mayonnaise saya campurin sama tomat puree. Nah, jadi seperti itu. Ini sebenarnya hanya omelet sih, omelet di roll aja gitu, gaya-gayaan. Karena anaknya kepengen makan sushi, nggak bisa makan sushi, ya jadi emaknya bikin ini deh. Oke, next, soto Betawi kakak. Nah ini enak banget ya. Ini mah standar lah, emak-emak juga udah pada tahu lah, ibu-ibu GAPS Hero semua juga udah tahu lah ya. Jangan pakai air, pakai kaldu. Dagingnya hasil rebusan kaldu, meat stock. Kasihin tomatnya jangan lupa diseduh dulu biar lebih bisa dicerna oleh saluran pencernaan. Oke, pakai seledri, bawa daun bawang goreng. Sip, lebih Indonesia kan daripada plek-plekan ikutin gaya bule jalanin dietnya sengsara. Makanan sesimpel soto Betawi tanpa tambahan karbo-karbo yang seperti kayak kentang goreng, nasi itu nggak perlu. Tapi kan something like this kan kita bisa makan dan tetap nikmat gitu kan, nggak ngiler gitu. Kalau misalnya ngelihat makanan di luar sana yang kok kita rasanya rindu mau makan, kita tetap bisa bikin seperti soto Betawi ini ya. Nggak hanya soto Betawi sih, soto kuning juga bisa, soto ayam juga bisa. Jadi disesuaikan saja. Oke, kita lanjut berikutnya. Nah, ini penampakan my homemade chicken meatball. Oke, yang ini masih foto cantik dari
dari studio, belum diolah menjadi makanan lanjutan. Oke. Nah, ini sosis. Oke. Karena anak saya itu dia gaya bule sih ya makannya sebenarnya. Tapi bulenya ya kalau misalnya dikasih panduan makanan yang benar-benar bule juga mungkin dia nggak gitu suka. Tapi kayak dia suka sosis, dia suka omelet, dia suka scrambled egg. Oke. Dia suka. Sosis ini juga dia suka, ini terbuat dari ayam. Oke. Baik bakso maupun sosisnya ini saya tidak pakai tepung. Tidak ada tepung sama sekali, full meat, tidak ada pengawet, tidak ada pewarna, apa lagi? Cuma bawang merah, bawang putih, garam, lada. Pokoknya aman banget buat anak-anak. And it's just approved, oke? Jadi P3K saya kalau misalnya pagi-pagi buru-buru, saya tinggal kuali, saya kasihin ghee, saya kasihin atau butter. Ya by the way saya juga bikin loh ghee sendiri atau butter sendiri, itu ada di supermarket KFC Indonesia. Saya panasin api kecil, api jangan terlalu besar, lalu saya masukin sosis, oseng-oseng. Karena ini kalau buat saya sih saya lebih suka, anak saya juga lebih suka kalau ini digoreng, Nanti dia sudah ada burn-nya gitu, saya sisihkan, saya angkat, saya taruhin ceplok telur gitu, scramble egg atau apapun. Jadi ini sosis. Kalau misalnya Gaps Hero mau coba, bisa ke supermarket Gaps Indonesia, check out, cobain, semoga saya cocok. Lanjut. Ini sebenarnya favorit emaknya sih. Kalau misalnya anaknya rada-rada ribet dikasih makan ginian, Jadi ini sebenarnya ayam, Lalu saya ada bikin ini rempah-rempah TCM ya, traditional Chinese medicine. Saya campur-campur, saya bikin rebusannya, gitu kan. Ini bagus banget untuk anak-anak yang nafsu makannya kurang, Ini saya bikin ramuannya ada 2 macam. Yang satu ramuannya itu untuk nambah nafsu makan, yang satu lagi saya bikin ramuannya untuk leaky gut. Jadi yang satu agak pahit, kalau yang ini manis. Masaknya gimana? Masaknya cuma pakai kaldu ayam saja. Cocoknya pakai ayam. Kalau sapi kurang pas rasanya. Rasanya gimana? Enak banget. Ada beberapa anak juga, anak klien, anak Gaps Hero yang nafsu makannya nggak ada, tapi ketika dikasih makan ginian, saya bisa dikirimin voice note atau misalnya foto anaknya lagi kasih jempol atau misalnya dibilang, Ibu Nyunyi ini enak banget, gitu. Tapi saya juga suka banget sih ini, suka banget, apalagi kuahnya, kaldunya, gitu. Cocok banget buat saya. Ini masih sosis, tapi ini saya bikin tipe brokus. Jadi dagingnya saya bikinnya enggak terlalu hancur, tapi ya kurang lebih sama. Ini adalah saya punya apa bilangnya, bone broth. Tapi ini sebenarnya resep keluarga. Ini bone broth-nya itu sangat low histamine, tidak sama dengan bone broth yang disarankan oleh GAPS protokol. Ini saya teringat, akhirnya saya bagikan, kalau misalnya klien-klien konsul saya, pasti saya ajarin cara bikinnya. Kenapa saya ajarin cara bikin ini? Karena ini bone broth, tapi histaminnya sangat rendah. Jadi aman banget. Buat anak-anak yang mungkin seperti kalau saya bilang berat badannya nggak naik-naik gitu ya, kurus gitu kan, itu banyak sekali yang ibu-ibunya setelah menjalankan ini, mereka itu langsung berat badannya tambah bagus, tonus ototnya juga membaik gitu kan, pipinya mendadak langsung tembem, berisi gitu ya, dan langsung kelihatan hasilnya, which is very nice. Hanya saja banyak yang komplain, bikinnya capek Bu Yuni. Ya, begitulah, demi anak ya, pengorbanan sesuatu. Oke, kita lanjut ya. Habis.
Ya, habis gitu menunya. Nanti ya kalau saya masak lagi, saya foto-foto lagi, saya upload lagi. Tapi saya harap slide yang saya share, makanan yang saya masak di rumah bisa memberikan ide buat para Gaps Hero menyediakan makanan Gaps Approved di rumah dan lebih nyaman lagi, lebih ringan lagi dalam menjalankan Gaps Diet. Oke, seperti yang saya sering ngomong ke para klien pendampingan saya, pelajari pakemnya, pelajari pakemnya untuk menunya ya sesuaikan dengan selera Gaps Hero di rumah. Jadi nggak mesti berpatokan dengan apa yang harus dimakan di buku gitu kan, atau misalnya mungkin ada lihat-lihat buku-buku Gaps menu gitu kan, belum tentu juga produknya ada, belum tentu juga dapur kita memadai dengan all the gadget, the fancy gadget gitu kan, belum tentu juga semua orang dapurnya sama, fasilitas dalam dapurnya sama. Jadi nggak perlu maksa untuk oh saya kalau misalnya mau menjalankan Gaps protokol saya harus buat makanan seperti ini, saya harus punya mesin seperti ini, a very fancy mixer, dehydrator, apa segala macam, nggak mesti. Oke, yang penting pahami saja pakemnya, sesuaikan dengan kondisi keuangan, kondisi dapur, selera lidah. Oke, jadi semuanya itu bisa dijalankan, disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Demikian. Semoga sharingan saya kali ini bermanfaat. Jika mau, jika Gaps Hero tidak punya waktu untuk masak, tapi tetap mau nyobain, membawa pulang makanan yang Gaps Hero, yang Gaps Approved, bisa ke website Gaps Diet Indonesia, lalu klik ada supermarket Gaps Diet. Di sana saya menyediakan produk-produk dari kaldu, symbiotic drink, Greek yogurt. Nah, nanti coming soon ya. Sekarang sih belum, masih dalam proses trial and error biar sampai rasanya cocok. Tapi kalau misalnya symbiotic drink itu udah banyak sekali penggemarnya dan itu sangat benar-benar berkhasiat untuk yang punya masalah konstipasi. Jadi klien konstipasi itu minum satu itu pasti lancar. Saya jelaskan sedikit. Symbiotic drink adalah simbiotik itu adalah perpaduan antara prebiotik dengan probiotik. Untuk coverage-nya nanti saya akan sediakan satu konten khusus untuk membahas symbiotic drink, tapi itu bermanfaat untuk para klien Gaps Hero yang mempunyai masalah konstipasi. Ada bakso juga, ada sosis juga, ada ghee, butter, cheese. Oh iya, tadi nggak ada ini ya. Saya suka bikin American breakfast with sausage and egg. Nah, tengahnya itu saya kasihin cheese yang homemade saya sendiri itu, lalu saya lelehin. Sayang sekali tidak ada fotonya. Coba sebentar ya, kayaknya ada, nanti saya cariin. Nah, itu soalnya favoritnya anak saya itu. Nah, ini ketinggalan, Masya Allah. Tada! Ini. Nah, ini daging ham. Daging ham ini banyak, histaminnya tinggi ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya, karena dia kan termasuk curing meat. Curing meat itu banyak histaminnya. Jadi kalau misalnya yang histamin sensitif, jangan dimakan. Nah ini cheese-nya ini. Jadi ini biasa, omelet biasa. Nah ini cheese-nya ini meleleh gitu. Yummy. Ini telur. Oh ya, saya tuh di rumah tuh sering banget masak telur. Jadi telur itu P3K-nya buat saya. Jadi kalau kayak ini juga masih telur juga. Telur goreng. Ini temen-temen ini jamu shiitake. Lalu pakai daun bawang. Bumbunya hanya, oh ya ini jamurnya itu kan saya ambil yang kering. Jadi kan ada airnya seperti saya saring, lalu airnya itu saya campur ke telur, saya kocok, biar ada rasa umaminya, biar ada rasa gurih, karena kan kita nggak pakai penyedap. Jadi ya karena udah kebiasaan makan di luar, makan
enak-enak. Jadi kan tetap harus nyari yang enak, yang gurih. Nah, itu rasa gurihnya itu saya dapat dari air jamur, air rendaman jamur ini. Oke, next. Nah, ini daging sapi brisket. Jadi daging sapi, tapi yang brisket saya iris halus, saya goreng garing. Oke. Nah, setelah goreng garing, siapkan satu wadah. Kita jadi lanjut ngomongin makanan lagi ya? Iya, kalau gitu tadi kagak lengkap saya punya foto. Siapkan satu wadah. Wadahnya itu kalau saya kasihin garam masala. Ya. Garam masala ini bukan rasanya asin. Garam masala ini banyak bumbu-bumbu, spices, all the spices. I don't know lah, all the powder spices they call it garam masala. Dicampurin garam, Himalaya salt, oke. Pakai him salt, kasihin lada, oke, dia diaduk, diratain lah gitu ya. Nah, ketika dagingnya ini sudah garing, sudah digoreng garing, ditaruhin di panci, terus di-shake sampai jadi kayak begini. Jadi makanan ini bisa dibuat kayak cemilan, bisa juga buat entree ya, makan siang, makan malam sebagai makanan utama, makanan samping atau snacking. Ini beneran enak banget. Oke, next. Nah, ini kesukaan anak saya. Seperti yang saya bilang tadi, ini kan sosisnya ya. Sosisnya yang tadi homemade sosis itu saya oseng dengan butter sih biasanya saya jarang pakai ghee, saya pakai butter. Oke. Nah, ini omelet juga. No, ya kayak scrambled egg gitulah. Nah, ini tuh bone broth, Bu. Ini bukan meat stock, bone broth. Jadi kan kalau misalnya saya itu biasa saya bikin meat stock. Nah, terus tulangnya saya kumpulin, saya bikin bone broth. Dan kalau misalnya saya bikinnya ini daging sapi seperti ini, kan ada sumsumnya segala macam. Oke, sumsumnya itu semuanya saya nggak blend, bisa di blend, tapi ini saya saring. Jadi all the meat dagingnya itu kan udah hancur ya, sudah lodo ya. Saya halusin aja. Saya halusin, semua sayur-sayurannya itu juga saya halusin, termasuk sumsumnya saya halusin. Nah, udah gitu biasanya saya suka kasihin bumbu kari. Nah, bumbu kari anak saya suka banget nih kayak begini. Kadang-kadang bumbu karinya itu saya bikin kan banyak, yang namanya kita sekali bikin masak itu kan nggak mungkin sedikit ya. Satu apa itu namanya, slow cooker. Saya pakai slow cooker di rumah karena takut suka kelupaan kalau pakai panci. Kadang-kadang saya bikin tempe goreng, anak saya mau cemilan, saya bikin tempe goreng, anak saya cocok pakai bumbu bone broth kari ini. Jadi kayak ya begitulah gaya bule ya. Kalau misalnya kayak roti pakai selai, karena ini tidak boleh makan roti dan tidak boleh makan selai, anak saya pakai tempe goreng plus bone broth kari. Oke, next. Ini sudah. Ini juga sudah. Oke, I think jadi ini belum. Ini apa ya? Ini bahasanya tuh pecamke. Pecamke itu ayam rebus putih. Oke. Makanan Chinese, makanan Cina. Caranya simple banget, hanya ayam direbus, oke. Rebus, kalau saya rebus saya nggak pakai api kecil kalau untuk pecamke. Oke. Karena kalau misalnya api kecil nanti dia nggak masak. Begini, masaknya terlalu masak. Sedangkan yang saya maunya itu ayamnya itu dagingnya moist. Jadi saya selalu saya godok, apinya gede, jadi dia begitu. Bumbunya di kuah saya hanya kasih garam, Himalayan salt, dan lada putih. Oke, sudah masak. Biasanya saya tusuk dulu kalau sudah tidak ada darah yang keluar. Oke, saya matikan, saya marinate itu ayamnya itu di dalam kaldu sekitar at least 10 to 15 minutes. Lalu saya tiriskan, saya potong-potong. Oke. Nah, ini yang spesialnya. Oke, dengerin ya. Ayam rebusnya itu setelah dipotong itu harus diguyur pakai saus. Sausnya itu saus apa? Kalau saya biasanya itu saya bikin bawang putih, saya geprek, saya cincang, saya goreng dengan minyak sayur loh ya, jangan butter nanti baunya aneh. Karena kita kan masak Chinese food.
Chinese food, they don't use butter. Okay, they don't use butter, they don't use ghee. Okay, so they use coconut oil. Bawang putih, oseng di minyak kelapa. Asal sudah kuning, jangan sampai coklat. Asal sudah kuning, api matikan. Okay. Minyaknya ini ditaruh di mangkok, lalu ditambahin sesame oil. Okay. Sesame oil boleh nggak di GAPS diet? Sedikit boleh. Okay. Sedikit boleh. Buat rasa boleh. Okay. Karena kembali lagi, kita mau menjalankan perubahan pola hidup. Kita nggak mau dietnya itu hanya sebentar dijalankan, lalu selesai, bubar jalan, mentang-mentang udah ada mencapai progres, sudah bubar jalan. Akhirnya, sakit lagi deh. Ya, jadi pakai minyak wijen boleh sedikit. Kalau mau itu kasihin soyu. Kasihin soyu sedikit. Terus diguyur di atasnya. Wanginya. Wangi itu seperti kayak makan ayam yang di restoran Chinese food itu. Dan ini kan kalau bikin sendiri kan sudah terjamin kehalalannya, kebersihannya dan sebagainya. Oke. Kali ini beneran udah nggak ada makanan lain lagi yang mau saya share. Semua slide-nya udah keluar, semua fotonya sudah saya keluarin. Oke. I think that's it. Ya, nanti saya masak lagi, saya pikirkan menu-menu lain lagi, saya share di konten YouTube ini atau di blog saya di website gapsindonesia.com. Seperti yang tadi saya bilang, kalau misalnya malas masak, udah nggak usah repot-repot, beli aja sosisnya dari saya, beli baksonya dari saya, di rumah tinggal dimasak, oke? Kaldu juga sebisa mungkin masak di rumah, tapi kalau misalnya nggak ada waktu, saya bantuin masak juga, oke? Sekian, terima kasih banyak. Saya Yuni, your GAPS Diet Practitioner, your personalized GAPS Food Chef, home chef, not chef sih. Saya iseng-iseng aja masak. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa. Bye-bye.